Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Yuk Jelajah Pewata Tempat Wisata. Oke teman-teman, pada hari Minggu kemarin ya, tanggal 23 Agustus 2020, saya mengunjungi kembali situs Kumitir ya. Setelah mungkin 1 mingguan ya, saya tidak kesini, dan ini kemarin itu sudah 15 hari ekskavasi. Ini hari Minggu sedang libur ya, maka tidak ada pekerja yang melakukan ekskavasi. Oke, ini di Trans 3 atau 3A. Ini teman-teman bisa melihat ya, ini sambungan dinding talut dari selatan, dari Trans 1, 2, 3. Dan ini memang strukturnya masih menyambung ya, yang cukup panjang ya untuk sisi timur dari situs Kumitir ini. Dan memang Trans 3A ini juga salah satu yang difokuskan karena ada beberapa bagian sambungan pada dinding talut yang masih belum disingkap ya. Salah satunya karena masih digunakan sebagai jalan. Bagian atas nanti kita lihat ya, yang itu ya. Kemudian ada juga yang masih melewati produksi batu bata, dan mungkin juga masih belum selesai ya untuk sewa lahannya ya, nanti silakan dikoreksi. Nah, kita lihat di bagian atasnya. Ini teman-teman bisa melihat ya di sini. Ini ada beberapa lubang ekskavasi. Nah, itu teman-teman bisa melihat Trans 4 yang nanti ketika diekskavasi akan bersambung ya, atau menyambung di Trans 5 ya. Nah, untuk Trans 5 kelihatannya ekskavasinya masih belum dilanjutkan lagi. Nah, ini menyambung ya sampai di sana, dan itu masih ada beberapa bagian yang masih belum dibuka atau digali. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sektor ini ya, di Trans ini ada satu bagian yang unik ya. Jadi kalau dinding talut itu memanjang dari selatan ke utara, tapi di sini ada satu dinding, ini seperti dinding talut tapi posisinya melintang dari timur ke barat. Nah, ini kemungkinan lapis budayanya berbeda, mungkin ada renovasi di era setelahnya ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, kalau dari strukturnya sih kelihatannya mirip ya, tapi ini kalau saya tidak salah ingat, ini lapis budayanya yang ada di sini ya, itu berbeda. Jadi dia tidak berhubungan langsung ya pada saat dinding talut Kumitir ini dibuat, maka dia seperti kelihatan menghadang. Nah, ini kalau digali mungkin akan bersambung ya. Nanti kita lihat mungkin bisa diperluas ya, renovasinya. Jadi situs Kumitir ini ada kemungkinan nanti lebih luas lagi karena ada sentuhan renovasi ya, mungkin di era setelah situs ini dibuat ya, karena ada kemungkinan memang di situs ini pernah direnovasi dengan cara memanfaatkan bagian-bagian struktur yang masih ada, jadi bisa di recycle atau di reuse ya, semacam renovasi lah ya kalau di era sekarang. Teman-teman bisa melihat ya, ini masih belum selesai. Kalau yang di bagian ini dinding talutnya itu nyambung ya dengan dinding talut yang bagian selatan dan yang nanti akan ke utara ya, yang ada di sebelah situ ya. Ini cukup dalam teman-teman. Kita coba pindah posisi. Nah, ini yang di Trans 4 ya, kalau tidak salah itu ada tangga untuk turun, tapi saya tidak turun ya karena masih bisa kelihatan jelas. Ini dinding talut yang menyambung dari sisi sisi utara ke selatan. Ini nyambung ya. Nah, ini masih tertutup jalan. Nah, ini teman bisa melihat ya, ini jelas sekali dinding talutnya sudah mulai tersibak. Nah, ini ya, itu masih ada yang digunakan sebagai kolam, tapi tinggal menunggu hari ya untuk kemudian dibersihkan dan diperlihatkan secara utuh ya. Oke teman-teman, kita coba melihat atau mengintip
di sektor A, B, dan C, sektor yang menyita perhatian cukup banyak ya, karena di sini banyak sebaran batu-batu border, dan itu juga masih belum jelas ya apa fungsi atau bagaimana batu-batu border yang jumlahnya ya begitu banyak itu bisa ada di sini. Apakah memang faktor terbawa lahar dingin ya, bencana alam, ataukah itu sengaja seyogyanya akan digunakan merenovasi ya area yang ada pada sektor A, B, dan C ini, tapi tidak atau belum selesai. Nah, ini masih menjadi hipotesis ya, dan masih belum jelas ya. Nah, ini teman-teman masih bisa melihat ya, ada struktur bangunan. Nah, struktur bangunan yang terbuat dari batu bata ini tidak sama ya dengan yang tadi di Trans 3, Trans 4 ya, karena ini bukan bagian dari dinding talut. Ini adalah struktur bangunan lain ya, entah ini adalah candinya ataukah pura. Nah, ini masih belum jelas dan masih perlu difokuskan lagi untuk penggaliannya ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini di timur dari di sektor B ya kalau tidak salah ini ya, itu ada makam. Nah, di sini yang paling banyak struktur batu bata. Nah, ini ada persegi ya, ada batu bata yang berbentuk persegi. Nah, ini mulai digali untuk sebelah timur sektor A, sudah mulai dibuatkan kotak-kotak penggalian ya, dan ini sisa-sisa serpihan batu bata ditata. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini batu-batu border banyak sekali, terutama di sektor A ya. Nah, sektor A ini dugaan awal kalau saya tidak salah ingat ini adalah pintu masuk ke bangunan utama yang ada di dalam situs Kumiter ini ya. Jadi kalau yang di sebelah barat itu adalah pintu masuk area situs ya. Nah, ini bangunan utama ya, diduga kuat seperti itu. Tapi untuk detailnya nanti kita tunggu ekskavasi selesai untuk mengungkap semua sisi bangunan. Nah, ini ya sebaran border yang cukup banyak ya. Teman-teman bisa melihat dia tersebar, ada yang di atas struktur bata, ada yang sejajar ya, tetapi posisinya juga menimbulkan perdebatan juga ya, apakah memang faktor bencana alam atau akan digunakan untuk renovasi, atau ini bagian dari renovasi ya yang belum rampung. Nah, ini masih belum jelas juga. Teman-teman juga bisa melihat banyak kotak-kotak yang akan digunakan ya sebagai fokus penggalian. Nah, itu ada batu andesit bentuknya persegi. Nah, ini tempatnya paling tinggi ya teman-teman ya, sebelah timur itu, depan teman-teman itu makam. Ini paling tinggi dari situs area di Kumiter. Oke, kita lanjut ke Trans 7. Trans 7 ini teman-teman bisa melihat ya, di Trans 7 ini adalah sudut talut ya, yang posisinya berada di barat laut ya, dan mempunyai 33 lapisan batu bata ya. Ini sudut paling barat, tepatnya barat laut. Ini ada, teman-teman bisa melihat ada profil ya, hiasan dinding. Kalau tidak salah kemarin apa ya, tapak jala ya, jala atau jalak ya. Hanya saja untuk bagian atas pada hiasan pada dinding bagian atas ini hilang. Hilangnya itu apakah karena faktor bencana alam, ataukah ada yang mengambil, ataukah belum selesai. Nah, ini kita tunggu tim BPJB untuk menyelesaikan ya PR mencari lapis budaya yang ada pada ini ya, Trans 7 ini. Oke, ini di Trans 7 paling selatan, teman-teman bisa melihat ya, di Trans 7 paling selatan ini masih segaris dengan yang di sudut utara tadi di barat daya. Ini mohon maaf saya lupa
untuk mempaus ya. Saya pikir sudah di pause, ternyata masih tetap jalan, jadi mohon maaf agak goyang-goyang. Nah ini lapis budayanya masih sama ya, masih segaris dengan yang di sebelah utara tadi. Ini untuk strukturnya masih dipelajari, karena teman-teman bisa melihat ya, ada struktur dinding yang menggantung, kemudian juga ada bagian dinding yang terlihat seperti roboh. Nah ini yang menggantung ya, masih dipelajari dan didalami. Nah ini yang bagian roboh, itu juga masih dipelajari oleh tim BPJB. Ini banyak serpihan batu bata juga yang ditata di sebelah baratnya ya, tapi untuk dindingnya sebagian masih cukup terlihat bagus. Nah ini yang akan digali mulai hari Senin ini ya, tanggal 24 Agustus, di ekskavasi hari ke-16 ya kalau tidak salah ya. Oke, kita lanjut ke Trans 8 teman-teman. Ini sambungannya ya, nanti kita lihat ke Trans 8, transnya Mbak Mala ya kalau tidak salah ya. Oke, ini untuk Trans 8. Nah ini kita lanjut ke sebelah selatan ya, paling selatan timur di sebelah selatan makam ya. Oke, di sebelah selatan makam ini yang unik teman-teman, ini makam kedua yang berada di sebelah barat ya. Ini posisinya apa berarti ya, agak tenggara ya. Ini yang teman-teman lihat, ini area test pit ya, yang mungkin akan diperdalam pada atau mulai diperdalam hari Senin ya. Nah yang unik di sini teman-teman bisa melihat sebelah timurnya itu ada arca. Arca ini unik karena dia bentuknya, kalau saya perhatikan masih, ini entah belum jadi arcanya, dirusak atau bagaimana, saya belum tahu teman-teman. Tapi yang pasti untuk profil arcanya ini masih belum jelas ya. Ini mohon maaf juga goyang-goyang. Nanti deh kalau saya buat video lagi, saya tidak pause ya, langsung di stop. Jadi biar tidak terlewat ya. Saya pikir sudah di pause, ternyata masih lanjut ya. Oke, teman-teman bisa lihat detail dari arca ini. Nah coba teman-teman lihat, ini kira-kira arca apa ya ini ya. Ini seperti, kalau dilihat bagian kanan kirinya itu membentuk profil tangan ya, tapi belum jelas juga. Ini kurang lebih 100 cm ya, kalau saya tidak salah ingat kemarin. Nah ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya untuk kali ini. Terima kasih, salam budaya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.